Sebelum saya di partai-partai sebelumnya, ketika saya turun sosialisasikan partai ini, itu kita mencari orang sangat sulit, luar biasa. Orang mau bergabung. Tapi dengan Partai Kebangkitan Nusantara ini, itu berbeda. Bukan kita cari, tapi orang sudah berbondong-bondong mau bergabung. Bahwa sosok Mas Anas ini tetap sebagai magnet yang sangat luar biasa. Masih menjadi magnet yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat, di kalangan aktivis, di kalangan akademisi, di kalangan teman-teman terbaik. Partai Kebangkitan Nusantara bukanlah partai baru, tapi ini baru partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu. Sahabat Nusantara, bertemu lagi dengan saya Bobi Triadi Siregar di PKN Newsroom. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana penyebaran Partai Kebangkitan Nusantara di daerah-daerah. Hari ini saya mengundang dua orang hebat. Mereka adalah motor-motor Partai Kebangkitan Nusantara. Yang satu adalah sebelah kiri saya ada Pranyoto Ateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranyoto Ateng ini adalah koordinator wilayah Sumatera, Pulau Sumatera, jadi penguasa Sumatera. Kemudian ada sebelah kanan saya ada Bang Taskin Dano. Beliau adalah pemegang mandat untuk pembentukan Partai Kebangkitan Nusantara khususnya di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Nah, ini jangan lihat orang-orangnya. Kalau ngelihat orang-orangnya kita ketawa. Ini sok serius dua-duanya ini. Dua-duanya sok serius, ya kan? Tapi walaupun sok serius, geraknya cepat, orangnya top, mantap. Nah, saya ke Bang Taskin dulu ini, Bang Taskin. Bang Taskin, saya dengar dari kemarin kita ngobrol-ngobrol santai di Saung Nusantara, di Taman Kebangkitan Nusantara, di Sekretariat Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, ada satu kalimat yang sangat menarik. Ini bagi saya sangat menarik. Karena apa? Waktu itu Abang bilang bahwa saya dulu pernah membabat alas untuk partai baru, tapi sangat sulit mencari orang. Tapi partai ini beda, justru saya didatangi banyak orang. Benar itu, Bang? Ya benar. Jadi begini, semenjak saya diberikan mandat, diberikan amanah oleh Ketua Umum dan Sekjen, saya sangat bersyukur bahwa kemudian Partai Kebangkitan Nusantara ini diberikan kepercayaan kepada saya bersama beberapa teman-teman. Tentunya yang paling pertama, kenapa saya termotivasi, terinspirasi untuk mau bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Yang paling pertama adalah sosok yang mendrive ya Kapten Kesebelasan ini. Barangkali kita tahu benar sosok Pak Gede Pasek, kemudian di belakangnya ini ada Bang Anas Urbaningrum. Saya sangat simpatik dengan kedua tokoh ini. Yang paling pertama soal komitmen. Yang kedua adalah partai ini mengusung tentang kenusantaraan. Saya sebagai anak bangsa dan anak adat di Kesultanan Tidore di Maluku Kiaraha, saya menyambut positif partai ini. Dan ketika saya turun ke Maluku Utara, itu dalam pembentukan struktur di Maluku Utara itu hampir tidak dapat hambatan sama sekali. Respon positif, tanggapan baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat, apalagi dari para aktivis. Itu sangat luar biasa menyambut partai ini. Kenapa? Bahwa mereka lihat di belakang itu ada figur Bang Anas begitu. Itu juga memotivasi mereka untuk mau bergabung. Sebelum saya di partai-partai sebelumnya, di Hanura, termasuk di Berkarya kemarin ini, kita
ketika saya turun sosialisasikan partai ini, itu kita mencari orang sangat sulit, luar biasa. Orang mau bergabung. Tapi dengan Partai Kebangkitan Nusantara ini, itu berbeda. Bukan kita cari, tapi orang sudah berbondong-bondong mau bergabung. Mau bergabung dengan Partai Nusantara ini, dan saya melihat bahwa soal tadi yang saya sampaikan, soal kenusantaraan ini, bagaimana partai ini memiliki visi untuk ke depan ini. Kita, ya kata para politisi atau para tokoh bangsa ini, bahwa memang kita tidak bisa melupakan sejarah bangsa ini. Sebelum NKRI ini ada, ya tentunya soal kenusantaraan ini sebelumnya ada wilayah-wilayah kerajaan kesultanan. Itu yang kemudian terinspirasi saya untuk mau bergabung di partai ini, dan memang bagi saya sangat luar biasa. Nah, selain ada sosok ketum kita Gede Pasek Swardika, dan di belakangnya ada Mas Anas, sosoknya Mas Anas. Apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan orang untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara, khususnya di Maluku Utara? Saya kira kalau di Maluku Utara ini, ya mungkin berbeda dengan partai-partai lain soal visi yang saya sampaikan tadi. Soal kenusantaraan yang pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa wilayah-wilayah kita di sana adalah wilayah kerajaan, wilayah kesultanan yang hampir terlupakan tentang sejarah masa lalunya. Ini kemudian ketika saya membawa ini ditambah dengan sosok yang ada ini, Bang Anas sama Bang Pasek ini, kemudian ya mereka sangat tertarik luar biasa untuk mau bergabung dengan. Ya harapannya mungkin ke depan ini kita memiliki kursi, lolos verifikasi dan seterusnya. Kemudian kita bisa lolos di Senayan. Apa yang menjadi cita-cita bersama ini ya bisa diperjuangkan untuk bisa mengembalikan kejayaan Nusantara di masa lalu. Ya. Nah, ini apa yang dirasakan oleh Bang Taskin tentu berbeda yang dirasakan oleh pengalaman yang dirasakan oleh Bang Pranyoto Ateng di Sumatera. Nah, Bang Ateng. Siap Bang Bobi. Siap terus. Harus siap. Namanya serdadu, kita harus siap. Siap. Ini Bang Ateng ini penugasannya selalu selesai dan clear. Artinya kenapa saya bilang siap-siap terus. Sumatera saat ini sudah selesai. Selesai ya, sudah terbentuk. Alhamdulillah. Semua provinsi sudah terbentuk. Nah, Bang Ateng kan baru aja keliling Sumatera. Jalan darat menggunakan mobil, ya kan, untuk membentuk daerah-daerah. Gimana Bang tanggapannya di daerah-daerah? Bang Bobi, jadi memang kita kemarin 15 hari ya, kita keliling Sumatera dengan jalan darat dan kita menyupirin sendiri nih. Nah alhamdulillah, jadi apa tadi yang disampaikan oleh senior kita dari Maluku Utara, bahwa membangun partai ini sebetulnya tidak mudah. Ya. Tapi alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan. Ini yang betul-betul saya rasakan dan betul-betul terekam Jujur ini. dalam jiwa saya. Ini sangat jujur, sangat jujur. Karena PKN mengedepankan kejujuran, kebersamaan. Nah, dari 10 provinsi kita di Sumatera ini, kalau saya melihat potensinya kan sungguh sangat luar biasa. Kita harus garap secara serius. Dari 10 provinsi, 161 kabupaten, 1.912 kecamatan, dan hampir 25.000 desa, kelurahan atau sebutan lain. 18 dapil pemilu kita kemarin dengan 126 kursi. Ya. Ini kan potensi yang sangat luar biasa. Nah, dengan kehadiran BKN yang dimotorin oleh yang disampaikan selalu di media sebagai Kapten Kesebelasan Pak Gede Pasek Swardika, dan kita juga semuanya publik sudah tahu bahwa partai ini adalah bagian juga dari partainya Mas Anas Urbaningrum. Ya. Nah, saya melihat saat kita turun ke lapangan, hampir tidak ada resistensi. Ya.
semuanya animonya luar biasa. Baik dari teman-teman aktivis, mantan pejabat, TNI, Polri, pejabat daerah, mantan bupati, semuanya merespon. Bahkan bupati-bupati yang sudah aktif. Nah inilah yang membuat kenapa Sumatera kita sudah selesai 100% untuk pimpinan daerahnya, terus juga di tingkat pimpinan cabang. Kalau kita kan pimpinan cabang ya, untuk kabupaten kota ya. Ini sudah hampir 50% lebih yang sudah terbentuk di seluruh wilayah Sumatera. Alhamdulillah. Ya sama juga dengan ini ya, dengan udah 100% ya. Ya memang kalau untuk di Maluku Utara itu sama seperti yang Bang Ateng sampaikan, bahwa kita juga yang bergabung ini justru mantan pejabat, mantan anggota DPR dan lain sebagainya. Ya terutama ada kelompok Cipayung orang-orangnya mungkin Caanas mungkin yang bergabung. Ya kita merespon itu baik, positif lah. Karena itu karena terlalu banyaknya orang yang bergabung, saya juga nanti mau sarankan yang pasti sekarang di Maluku Utara juga sudah terbentuk di kecamatan-kecamatan sama seperti yang dilakukan oleh Bang Ateng di Sumatera. Yang mudah-mudahan di semua kabupaten provinsi yang ada ini ya seragam lah kita. Ya, gimana Bang Ateng? Ya benar. Jadi sampai begini Bang Bobi, ini pengalaman saya ya sebagai Korbil. Ini saya justru bukan hanya komunikasi untuk wilayah Sumatera. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Papua, bahkan Maluku. Itu komunikasi dengan kita. Komunikasi dengan kita menanyakan, mereka selalu menanyakan, Bang, apa benar ini partainya Bang Anas Urbaningrum? Benar, saya katakan. Benar ya, memang beliau kan itu kan. Memang beliau karena ya kita bentuk partai ini kan dengan semangat kebersamaan kita, persahabatan kita kan itu yang sudah terbangun. Dan nuansa ini saya melihat bahwa sosok Mas Anas ini tetap sebagai magnet yang sangat luar biasa. Masih menjadi magnet yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat, di kalangan aktivis, di kalangan akademisi, di kalangan teman-teman pergerakan. Masih menjadi maskot bagi teman-teman pergerakan. Sosok Mas Anas itu nggak bisa kita pungkiri. Ini kan kalau mendengar pengalaman kedua orang hebat ini, atau orang hebat yang kecil-kecil lincah ini, meskipun sudah agak berumur. Ini sungguh luar biasa sebenarnya. Artinya semangatnya masih oke. Semangatnya masih sangat luar biasa. Orang-orang muda justru bisa dikalahin nih sama dua orang ini. Pengalamannya kita nggak bicara bahwa mereka sudah punya berapa. Nah itu ya kan. Tapi semangatnya yang harus kita contoh. Nah kalau mendengar obrolan mereka berdua, pengalaman mereka berdua, ini hanya bicara soal enak-enaknya aja dari tadi, ya kan? Kita belum tahu pasti di balik enak-enak itu, di balik keberhasilan itu ada hal-hal yang sulit gitu, tapi tidak dibuka ke publik. Nah hari ini kita ingin mereka buka ke publik lah, gitu kan? Apa sih kendala utamanya? Kendala utama ketika mereka turun ke lapangan. Nah ini Bang Ateng dulu nih. Ya namanya kita partai baru ya, kita melakukan konsolidasi, kita ke daerah-daerah ya. Walaupun ini alam ikut bekerja dengan kemudahan-kemudahan kita dapatkan, ya pasti ada hambatan-hambatan. Apalagi PKN sebagai partai pendatang baru ya, dengan mohon maaf kita dengan minim kemampuan kapital kita, finansial kita dibandingkan partai-partai yang lain. Tapi mohon maaf, ini saya garis besarin ini, garis besar ya, tebal kan? Saya kasih garis tebal. Tidak semua kemampuan finansial juga mampu untuk memenangkan pertarungan, merebut hati masyarakat. Karena ini sudah terbukti kan banyak kemarin-kemarin kalau kita lihat dengan partai-partai yang sudah begitu dengan kekuatan finansialnya, nyatanya juga mereka juga nggak lolos ke Senayan kan, tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tapi di PKN walaupun kita dengan kelemahan di sisi finansial, tapi dengan semangat gotong royong, ini mudah-mudahan
Iya. Dan ini sudah kita buktikan dengan kita turun ke Sumatera kemarin, kita juga menggunakan kekuatan gotong royong. Kita ngadakan kegiatan di Jawa Timur kemarin juga dengan kekuatan gotong royong. Dan kita mampu. Dan kita sukses kegiatan itu kan itu kan. Nah, ini membuktikan bahwa jaringan networking ini sangat penting sekali dan sangat luar biasa menjadi kekuatan kita. Kekuatan gotong royong itu Abang rasakan juga nggak ketika di Maluku Utara? Ya tentu bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tentu ada, tapi hampir banyak kemudahan-kemudahan yang kita lalui. Ya, saya contohkan seperti partai-partai sebelumnya. Itu kita bentuk itu bukan 1 bulan, bahkan 1 tahun, itu konsolidasinya belum tentu juga sampai ke tingkat kecamatan. Tapi dengan di PKN ini saya kemarin 2 minggu. 2 minggu selesai. 2 minggu selesai itu. Kabupaten kota tuntas semua. Sementara wilayah yang di Maluku Utara itu kan wilayah kita harus melalui pulau-pulau. Beda dengan di Jawa, Sumatera. Tapi ya teman-teman sama yang disampaikan oleh Bang Ateng, bahwa karena kita memiliki spirit, semangat, kebersamaan dan gotong royong tadi, sehingga ya hampir tidak kita temukan kesulitan-kesulitan di lapangan. Bahkan di Maluku Utara itu kepengurusan di provinsi, bayangkan, itu hampir kalau saya mau rekrut semua itu bisa saja 45 sampai 50 orang. Sementara di kabupaten kota yang saya coba memberikan ini kepercayaan ke mereka, struktur yang dikirim itu bahkan 1 kabupaten sampai 2 dan 3. Tapi saya sampaikan bahwa tetap kita ini tetap merekrut semua teman-teman yang ini memiliki potensi mau bergabung dengan dan mau membesarkan PKN, ya kita bismillah, kita jalan. Dengan semangat gotong royong. Semangat gotong royong dan kemandirian. Jadi teman-teman Nusantara, semangat gotong royong ternyata begitu kuat untuk menggerakkan mesin partai Kebangkitan Nusantara. Nah, ini ke Bang Taskin. Kalau seandainya sekarang saya ngasih kesempatan buat Taskin ngomong, mengajak teman-teman, memberi motivasi kepada teman-teman, apa yang mau Abang sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di seluruh provinsi pengurus PKN ini bahwa sekalipun kita sering berkomunikasi, meng-cross-check perkembangan di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota yang sampai saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi, bahkan kabupaten, kota, dan kecamatan tadi, saya berharap bahwa kebersamaan yang sekarang terbangun ini dijaga, dirawat terus, sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita partai ini ke depan bisa lebih baik, dan tetap kita semangat, gelorakan seluruh potensi semangat yang ada ini, kita gelorakan terus, potensi yang ada ini bisa dikembangkan untuk PKN ke depan bisa lebih baik. Kalau Bang Ateng? Gini Bang Bobi, jadi kemarin selama kita turun ke Sumatera, itu kan kita keliling bertemu dengan berbagai elemen masyarakat, baik tokoh politik, pejabat, ya bupati yang masih aktif sekarang, mantan bupati, bahkan mantan pimpinan partai. Jadi saya merasakan benar ada salah satu tokoh di, saya nggak sebut partainya, itu yang menyampaikan ke saya. Pada waktu ketemu dengan saya silaturahmi dengan beliau, satu hal yang saya tangkap dari beliau itu menyampaikan ke saya begini, Mas, saya ini sudah ditelepon berbagai macam partai-partai besar untuk menjadi pengurus, bahkan untuk menjadi pimpinan di dalam daerah itu sendiri. Tapi apa yang besar? Tapi dengan PKN saya punya pertalian darah, dan itu terjadi di mana-mana. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita, semangat kita, dengan ketum kita yang sangat humble, terus dengan magnetnya Bang Anas yang masih luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi daya ungkit bagi kebangkitan Nusantara melalui Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi tetap kita semangat dalam perjuangan ini. Dalam satu komentar di postingan Facebook kita, media-media sosial kita, khususnya di channel YouTube PKN Newsroom,
ada satu komentar yang saya kutip bahwa dia mengatakan bahwa Partai Kebangkitan Nusantara bukanlah partai baru, tapi ini baru partai. Oke, teman-teman. Sepakat. Ini sepakat. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Partai boleh baru tapi orangnya orang-orang lama semua. Itu kita rasakan. Ini baru partai. Itu kita rasakan. Oke, teman-teman, menarik obrolan kita hari ini. Cukup sekian pembicaraan kita dengan dua orang hebat ini, dua orang top markotop ini. Bang Ateng, terima kasih. Makasih Bang Bobi. Bang Taskin, terima kasih sudah hadir di studio PKN Newsroom. Sampai bertemu di obrolan santai berikutnya di PKN Newsroom. Mitra Kasatata bersatu dalam persahabatan. Rahayu.